Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran geografi. Kali ini kita akan mendiskusikan, akan membahas tentang fenomena biosfer, ya, di mana kita akan menganalisis fenomena makhluk hidup, menganalisis tentang kehidupan, ya, makhluk hidup, ya. Bagaimana kemudian persebarannya yang ada di permukaan bumi, yang ada di dunia, serta kita akan mengerucut pada bagaimana persebaran yang ada di Indonesia. Maka untuk itu, tujuan dari pembelajaran kita kali ini bahwa anak-anak mampu mengidentifikasi sebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Yang kedua, bagaimana anak-anak juga mampu menganalisa fenomena biosfer, fenomena makhluk hidup di permukaan bumi, dan juga yang ketiga bahwa anak-anak bisa menganalisis sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Bagaimana persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia, yang ada di negara kita, di Indonesia, di negeri kita tercinta ini. Nah, flora yang ada di Indonesia, contohnya tadi hutan hujan pegunungan tinggi, kemudian ada hutan hujan pegunungan rendah, ada hutan tropika dataran rendah, ada hutan, ya, kabut berlumut, ya, kemudian hutan pantai, hutan payau di mangrove, ya, kemudian hutan rawa air tawar, dan juga hutan kerangas. Hutan hujan pegunungan tinggi, ya, bisa kita lihat bagaimana kondisi dan suasananya. Kemudian hutan hujan tropis dengan tumbuhan epifit, ya, di mana tumbuhan pada suatu pohon menempel di sana. Kemudian hutan tropika dataran rendah, hutan jati. Hutan subalpin, ya, hutan gambut atau berlumut, ya, di daerah-daerah dekat di Kalimantan, di Sumatera, ya, daerah-daerah hutan gambut. Hutan pantai, hutan, ya, mangrove, ya, ditemukannya payau di daerah mangrove, bakau, ya, tumbuhan bakau. Disitulah nipah, hutan mangrove di daerah bakau. Ya. Maka, ya, dibedakan menjadi 3 wilayah yang ada di Indonesia ini berdasarkan garis Willis dan garis Webernya. Mulai dari Indonesia, ya, bagian barat, tengah, dan timur sana. Ya, fauna yang ada di Indonesia bagian barat, atau kita sebut daerah fauna asiatis, mempunyai ciri-ciri di mana yang pertama adalah mamalia bertubuh besar. Yang kedua, banyak jenis kera. Yang ketiga, faunanya bertipe asiatif. Yang keempat, wilayahnya merupakan dangkalan Sunda. Dan yang kelima, wilayah dibatasi oleh garis Willisnya. Wilayahnya berada di daerah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa. Faunanya yang ada, yang ditemukan, ada orangutan, ada badak, harimau, dan juga ada kerbau serta gajah di sana. Ya, bisa kita lihat bagaimana harimau Sumatera di sana, ya, jenis, ya, fauna Indonesia bagian barat asiatis, orangutan, ya. Kemudian bagaimana bentuk badak Jawa, ya, gajah Jawa, ada kerbau Jawa, ada rusa. Kemudian yang kedua adalah Indonesia bagian tengah di daerah peralihan. Ciri-cirinya yang pertama adalah fauna ada kemiripan dengan wilayah Asia dan Australia. Yang kedua, faunanya khas sekali. Yang ketiga, wilayahnya dibatasi oleh garis Willis barat dan garis Weber yang ada di timur, di mana daerah-daerah peralihan. Wilayahnya berada di Pulau Sulawesi, Maluku, kemudian juga Nusa Tenggara. Nah, fauna hewan yang kita temui ada anoa yang ada di Sulawesi, maleo di Maluku, babi rusa di Sulawesi, komodo di Pulau Komodo di Pulau Rinca sana, Nusa Tenggara. Ya. Bentuk dari hewan komodo bisa kita amati, tapir bisa kita lihat, anoa, maleo, dan babi rusa. Sedangkan di Indonesia bagian timur yang fauna australis, ciri-cirinya adalah yang pertama,
mamalianya bertubuh kecil. Yang kedua, fauna bertipe australis. Yang ketiga, wilayahnya merupakan dangkalan Saul. Yang keempat, wilayahnya dibatasi oleh garis Weber. Dan yang kelima, banyak jenis burung yang besar dan berbulu indah. Wilayah dari Indonesia bagian timur atau Australia ada di Pulau Papua dan pulau kecil di sekitarnya, di Kepulauan Aru di sini. Nah, fauna atau hewannya ada kuskus, ada walabi, ada kanguru, ada koala, cendrawasih, dan juga ada kaswari. Ya. Seperti itulah cendrawasih, ya. Kemudian kuskus, kemudian hewan walabi, ya, dan juga ada kaswari, burung kaswari. Enggang, ada jenis enggang. Kemudian selanjutnya adalah penggolongan hutannya. Berdasarkan jenis tumbuhan, hutan homogen adalah hutan yang tumbuhannya sejenis. Contohnya ada hutan jati, hutan pinus, ya. Sedangkan hutan heterogen yang kedua, hutan yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan, hutan rimba di sana. Nah, berdasarkan ketinggian tempat tadi, ada hutan payung mangrove, hutan yang terdapat di daerah pantai, pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa. Kemudian hutan rawa, hutan yang terdapat di daerah rawa, contohnya hutan rawa gambut di Kalimantan. Kemudian ada hutan dataran rendah dan hutan pegunungan. Berdasarkan keadaan iklim, maka hutan hujan tropis yang pertama. Contohnya ada hutan yang ada di Kepulauan Sumatera, di Kepulauan Kalimantan, di Papua, di dataran rendah Amazon di Brasil, selatan Florida, Amerika Tengah. Yang kedua adalah hutan musim, hutan yang pada musim kemarau menggugurkan daunnya. Contohnya ada hutan jati di Pulau Jawa. Dan yang ketiga, berdasarkan keadaan iklim, hutan tadi hutan daerah sedang, ya. Hutan yang terdapat di daerah sedang di wilayah 250 sampai 40 ya, derajat baik di lintang utara atau di lintang selatan. Nah, berdasarkan tujuan dan iklim, maka ada hutan produksi, hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi seperti kayu, rotan, damar. Hutan lindung, hutan yang dimanfaatkan untuk melindungi air dan tanah dan juga menjaga kelestarian alam serta untuk mencegah erosi, longsor, dan banjir. Dan selanjutnya hutan rekreasi, hutan yang sengaja diperuntukkan untuk rekreasi. Sedangkan selanjutnya yang keempat, hutan suaka alam. Apa ini? Hutan yang berfungsi melindungi tumbuh-tumbuhan yang sudah langka dan dikhawatirkan akan terjadi kepunahan. Ya. Kalau kita lihat bagaimana kerusakan flora dan fauna, ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama, kerusakan dan flora fauna ini karena ada faktor evolusi. Ya. Perubahan dari kondisi dunia yang luar biasa. Kemudian terjadi juga seleksi alam. Yang ketiga, adaptasi lingkungannya kurang baik sehingga terjadi kepunahan. Keempat, pengerusakan oleh manusia, ada faktor human di sana, dan ada juga bencana alam, disaster, natural disaster. Nah, bentuk kerusakannya, kerusakan fungsi hutan, ada konservasi lahan hutan berlebihan, alih fungsi hutannya. Fragmentasi hutan, kebakaran hutan, ada illegal logging atau penebangan liar, kegiatan penambangan di daerah sekitar hutan. Yang selanjutnya polusi lingkungan, bisa polusi udaranya, polusi airnya, polusi tanahnya, dan juga ada polusi suara. Dan yang ketiga adalah eksploitasi flora fauna, perubahan satwa dengan dalih untuk dijadikan obat, perdagangan satwa, dan juga perburuan satwa untuk kesenangan atau sebuah hobi. Nah, ini yang kita sayangkan. Dampak kerusakannya bisa ancaman terhadap ketersediaan bahan pangan dan obat-obatan, penurunan terhadap jumlah plasma nutfahnya, gangguan terhadap keseimbangan ekologi, dan kehilangan modal utama pembangunan. Nah, bagaimana pelestarian dan konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia? Di Indonesia, ini yang pertama dibuatkan cagar alam bagi flora dan suaka marga satwa bagi fauna, hutan lindung, dan juga ada taman nasional. Yang kedua, pembuatan undang-undang tentang perburuan, undang-undang pemanfaatan dan juga pelestarian hutan, undang-undang pelestarian flora dan fauna, serta pelaksanaannya yang tegas. Yang ketiga, konservasi dalam dan juga luar kawasan itu, dan pembagian wisata alamnya. Nah, cagar alam yang ada di Indonesia ini, ada cagar alam
Panunjang, Pangandaran di Jawa Barat, hutan untuk hutan rusa, banteng dan babi hutan ya. Cagar alam di Ciboda di Jawa Barat sana. Kemudian cagar alam di Arjuna Lali Jiwo di Jawa Barat juga. Di floranya ada cemara dan pinus. Cagar alam Pulau Dua di Jawa Barat, berbagai jenis burung laut dan juga kerajaan burung di sana. Cagar alam Rafflesia Bengkulu dan juga cagar alam Sibul Langit di Sumatera Utara yang ada bunga lebahnya. Ya, bunga bangkai dan jalak Bali. Sedangkan suaka marga satwa yang ada di Indonesia, ada suaka marga satwa di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Ya, untuk pelestarian komodo, rusa, babi hutan, kerbau liar, ayam hutan, burung kakak tua. Ada suaka marga satwa Waikamba Sumatera Selatan. Ya, untuk melestarikan gajah, badak, kerbau liar, tapir, harimau, Sumatera rusa. Suaka marga satwa Gunung Leuser Nanggro Aceh Darussalam. Ada pelestarian orang hutan, gajah dan badak. Suaka marga satwa Kutai Kalimantan untuk pelestarian orang hutan, rusa, babi hutan. Suaka marga satwa Pulau Moyo di Sumbawa, babi hutan untuk rusa, sapi liar, burung kakak tua, ya, ayam hutan. Suaka marga satwa Baluran Jawa Timur ya, untuk pelestarian hewan banteng, kerbau liar, rusa, babi hutan, ya, kera, burung. Suaka marga satwa Tanjung Puting Kalimantan Tengah ya, pelestarian kera, hidung panjang dan juga orang hutan. Suaka marga satwa Lorelindu di Sulawesi Tengah untuk pelestarian anoa, rusa, babi rusa. Suaka marga satwa Meru Betiri Jawa Timur, harimau Jawa, banteng, kerbau liar, rusa, kijang, penyu laut ya. Kemudian ada suaka marga satwa Ujung Kulon di Banten untuk pelestarian badak, buaya, banteng, rusa, babi hutan dan hutan. Dan juga ada beberapa suaka marga satwa lain yang tidak saya sebutkan. Kemudian di Taman Nasional Indonesia, di Indonesia ada Lorelindu di Sulawesi Tengah untuk pelestarian anoa, komodo di Nusa Tenggara untuk hewan komodo, Cibodas Gunung Gede Pangarau Jawa Barat ya. Siberut di Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai ditetapkan di tahun 93 menjadi Taman Nasional Siberut TNS dengan surat putusan Menteri Kehutanan nomor 407 ya. Ya, dari Semilin KPTS ya, Romawi 293. Ada Gunung Leuser di Nanggro Aceh Darussalam, ada Tanjung Puting Kalimantan Tengah Hutan, ada Gunung Lorens Papua, dan juga taman nasional lain yang banyak sekali juga yang belum saya sebutkan. Ya, taman nasional yang ada di Indonesia bagian timur, yang ada di taman nasional lainnya banyak sekali. Ada ini bisa kita lihat persebarannya: Gunung Leuser, Kerinci, Gunung Taman Nasional Kerinci Seblat ya. Ada Berbak Nasional Barisan Selatan, ada Taman Nasional Waikambas, ada Taman Nasional Ujung Kulon, ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ada Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru, ada Taman Nasional Betiri, ada Taman Nasional Baluran, ada Taman Nasional Bali Barat, Taman Nasional Gunung Palung, ada Taman Nasional Tanjung Puting, ada Taman Nasional Kutai, ada Taman Nasional Dumoga Bone, ada Taman Nasional Lorelindu, ada Taman Nasional Morowali, ada Taman Nasional Rawa, Aupa, Watu Muhai, ada Taman Nasional Pulau Komodo, ada Taman Nasional Manusela, ada Taman Nasional Cendrawasih, ada Taman Nasional Basur di Rawa. Itulah anak-anakku sekalian yang kita ketahui pada lokasi Taman Nasional Indonesia, dan itu adalah materi kita terakhir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari bagaimana flora dan fauna yang ada di dunia dan juga yang ada di Indonesia, kita bisa melestarikan kekayaan alam, keanekaragaman hayati, biodiversitas yang ada di permukaan bumi, khususnya yang ada di Indonesia. Maka hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pembahasan pada kehidupan lingkungan biosfer
mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semuanya, bahwa lingkungan makhluk hidup ya yang ada di permukaan bumi ini yang banyak sekali keanekaragamannya, itu pasti mempunyai manfaat bagi kita, kehidupan kita. Dan juga keanekaragaman hayati, biodiversitas yang ada di Indonesia ya, ada tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia ini. Nah, mudah-mudahan itu kita bisa melestarikannya dengan sebaik-baiknya. Itulah kata kuncinya pada kesempatan hari ini, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairunas anfa'um linas, ya, kita menjaga bagaimana biosfer, kehidupan atau lingkungan makhluk hidup yang ada di permukaan bumi dan juga yang ada di Indonesia. Kita mengetahui bagaimana tadi persebarannya dan juga langkah-langkah bagaimana untuk menjaga kelestariannya. Saya kira itu pertemuan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.